Shalom, selamat siang. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Kali ini kita berjumpa dalam program PARS, Penelahan Alkitab Rabu Siang, atau Mari Belajar Alkitab episode 2. Kita berdoa. Terpujilah Allah Engkau yang kekal. Kami hendak membaca dan menelaah firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami keseluruhan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kali ini kitab Kejadian dan Rut. Kita akan menelaah bacaan Rabu 17 Juni 2020, bacaan malam dari SGDK, Kejadian 48 ayat 15 sampai 22. Dan yang kedua, bacaan Minggu 21 Juni pagi dari SGDK, bacanya Rut 1 ayat 1 sampai 14. Jadi itu yang akan kita telaah Rabu siang ini. Alkitab sebagai firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam pegangan hidup anak-anak Tuhan. Karenanya pelajarilah Alkitab. Mempelajari Alkitab dimaksudkan untuk mengetahui dan mengerti maksud kehendak Tuhan terhadap kita. Kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 20. Kitab Taurat yang akan kita baca nanti, Kejadian 48 ayat 1 sampai 22, terdiri dari 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan nanti Rut itu adalah kitab sejarah. Kitab sejarah terdiri dari 12 kitab, yaitu kitab sejarah sebelum pembuangan ada 9 kitab, dan 3 kitab di setelah atau selama pembuangan. 9 kitab selama atau sebelum pembuangan yang nanti Rut kita bahas itu adalah pertama Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik. Jadi ada 9. Sementara yang 3 sesudah pembuangan atau selama pembuangan itu Esra, Nehemia, Esther. Jadi ada 12 kitab sejarah. Rut salah satunya yang nanti akan kita bahas. Rut 1 ayat 1 sampai 14. Kitab Kejadian sekarang kita akan membahas Kejadian. Kitabnya dulu sebelum bacaannya. Kitab Kejadian adalah satu dari 5 kitab pertama di Alkitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan disebut Pentateuch. Dalam bahasa Ibrani disebut Torah. Nama Torah artinya pembimbing dan atau petunjuk. Nama kitab Kejadian bermula dari Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Septuaginta, yang 70 artinya, yang menyebut Genesis, atau orang Yahudi menyebut Beresit, kita menyebut Kejadian. Genesis maupun Beresit sama dengan Kejadian, maksudnya adalah pada mulanya. Arti dari Genesis, dari Beresit itu kejadian, pada mulanya. Sesuai kitab kebiasaan purba, kitab pembukaan disebut berdasarkan kata pembukanya. Jadi disebut Beresit, yaitu pada mulanya. Begitupun di kita, Kejadian 1 ayat 1, di kata pertama, frasa pertama adalah pada mulanya. Sementara frasa atau kata terakhir di kitab Wahyu 22 ayat 21 itu amin. Pada mulanya amin. Alfa Omega. Kitab Kejadian ini menggambarkan bagaimana manusia pertama memutuskan hubungan dengan penciptanya di Taman Eden. Namun Allah tidak menyerah kepada manusia. Ia bahkan mengikat perjanjian dengan Abram, kemudian Abraham, Sarai, kemudian Sarah. Penulis kitab Kejadian dan penulisannya tidak disebut dalam kitab Kejadian. Di dalam kitabnya sendiri tidak ada penulisnya. Tapi kesaksian lain dalam Alkitab menunjukkan bahwa Musa
merupakan penulis dari seluruh Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, kitab Pentateuk atau Torah. Kitab Kejadian ada 50 pasal. Terbagi dua bagian. Yang pertama, pasal 1 sampai pasal 11 itu tentang sejarah umat manusia. Sementara pasal 12 sampai pasal 50 sejarah bangsa Ibrani. Susunan dari 50 pasal ini dibagi 9. Pasal 1 sampai pasal 2 asal mula alam semesta dan kehidupan. Pasal 3 asal mula dosa. Pasal 4 dan 5 asal mula peradaban. Pasal 6 dan 8 air bah, hukuman Allah atas peradaban purba. Pasal 9 dan 11 permulaan baru bagi manusia. Pasal 12 sampai 25 Abraham. Pasal 26 sampai 28 Ishak. Pasal 29 sampai 36 Yakub. Pasal 4 pasal 5 pasal terakhir pasal 37 sampai 50 tentang Yusuf. Yang kita baca pasal 48. Tapi nanti lihat bahwa walaupun di sini tentang Yusuf tapi ternyata ada tentang Yakubnya di pasal 48 ini. Pasal yang kita mau bahas ini pasal 48 ayat 1 sampai 22. Sebenarnya dari pasal 37 sampai 50 berkisah tentang Yusuf. Sementara Yakub pada pasal 29 sampai 36. Tetapi khusus pasal 48 ini berkisah tentang wafatnya Yakub. Pasal 48 berisi 22 ayat. Bacaan kita adalah ayat-ayat terakhir dari pasal ini ya, sampai pasal 22. Berarti itu ayat terakhir dari pasal 48. Dalam pasal 47, pasal sebelumnya, waktu semakin mendekat bahwa Yakub segera wafat. Setelah memberi petunjuk mengenai tempat penguburannya dalam pasal 48, ia berpamitan dengan cucu-cucunya dari garis keturunan Yusuf. Dalam pasal selanjutnya, pasal 49, dengan semua anak-anaknya. Kalau pasal 48 dengan garis keturunan Yusuf, ya, anaknya Yusuf dan turunan Yusuf. Dalam pasal 48 ini kita membaca ayat 1 dan 2, Yusuf yang setelah mendengar kabar bahwa ayahnya sedang sakit, segera pergi mengunjunginya dan membawa serta kedua anaknya. Sementara ayat 3 dan sampai ayat 7, dengan sungguh-sungguh Yakub mengangkat kedua anak Yusuf sebagai anak miliknya sendiri. Sementara ayat 8 sampai ayat 16, Yakub memberkati kedua anak Yusuf itu. Ayat 17 sampai 20, Yakub menjelaskan dan memberi alasan mengapa ia menyilangkan tangannya ketika memberkati mereka berdua, dua anak Yusuf ini, Efraim dan Manasya. Ayat 21 dan 22, Yakub meninggalkan warisan khusus kepada Yakub. Dalam bacaan kita ini, Kejadian 48 ayat 15 sampai 22, terjadi insiden kecil sebenarnya, di mana campur tangan Allah nampak nyata dengan dalam siapa Allah berhak menerima berkat sulung. Allah menentukan siapa yang menerima berkat sulung. Terlihat dengan jelas bahwa Allah selalu berpihak pada yang lemah. Yusuf membawa kedua anaknya kepada Yakub untuk menerima berkat dari orang tua Yusuf, Yakub. Dia mengatur anaknya sedemikian rupa sehingga tangan kanan Yakub, tangan yang untuk memberkati itu, akan diletakkan kepada kepala Manasya, anak yang sulung, dan tangan kirinya di atas Efraim. Kita ketahui tangan kanan lebih baik tangan kiri. Pandangan Yahudi kuno dulu begitu. Namun sekalipun Yakub sudah lanjut usianya dan matanya nyaris buta, dengan sengaja dia mengubah kedudukan tangannya sehingga menyilang. Tangan kanannya diletakkan di kepala anak yang lebih muda, sedangkan tangan kirinya diletakkan kepala yang sulung. Dia sadar apa yang dilakukannya walaupun dia sudah tua. Ketika Yusuf berusaha untuk memindahkan tangan ayahnya, Yakub mengatakan bahwa memang Efraim yang berhak beroleh berkat sulung. Itu dapat dibaca di ayat 19.
Acap kali umatnya yang paling kecil lah yang diberi peluang paling banyak. Allah memilih yang paling lemah dari dunia ini, menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Rahmat tidak mengikuti aturan alam. Allah juga tidak lebih menyukai orang-orang yang kita sangka paling layak, melainkan yang menyenangkan hatinya. Pada ayat 21, Yakub memberikan janji keluarnya bangsa ini dari Mesir kepada Yusuf sebagai suatu kepercayaan yang kudus. Tidak lama lagi aku akan mati, kata Yakub, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali. Pada ayat 22, ayat terakhir, Yakub memberikan kepada Yusuf satu bagian sebagai kelebihan di atas saudara-saudaranya. Tanah yang diwariskan itu digambarkan sebagai punggung gunung yang direbut dengan pedang dan panahnya dari tangan orang Amori. Demikian pendalaman Kejadian 48 ayat 15-22. Pendalaman Alkitab dari Kejadian 48 ayat 15-22. Usul saya untuk membawakan renungan dari bacaan ini, kupaslah insiden penumpangan berkat dan melihat maksud Allah bagi yang lemah. Itu untuk Kejadian. Bukunya ada, ini saya mengambil materi ini dari buku karangan saya, buku penjelasan komentari kitab Kejadian. Sekarang kita masuk ke Rut. Tadi yang saya bilang ada 9 sejarah sebelum pembuangan, 3 kitab sejarah sesudah pembuangan atau selama pembuangan. 3 itu Esra, Nehemia, Ester. Yang 9 ada di buku ini yang kita akan bahas nanti, Rut 1 ayat 1-14, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawari. 9 kitab ini ada. Saya akan mengambilnya dari sini. Sebelum kita membahas bacaan kita, Rut 1 ayat 1-14, kita mengawalinya dengan mendalami kitab Rut dulu ya, baru ke bacaannya. Rut adalah salah satu dari 12 kitab sejarah, tepatnya 1 dari 9 kitab sejarah sebelum pembuangan. Yang 3 itu sesudah atau selama pembuangan. Kitab Rut terdiri dari 4 pasal. Penulis kitab ini tidak diketahui. Sekitar abad 10 sebelum Masehi diyakini sebagai waktu penulisan kitab ini. Abad 10 sebelum Masehi. Tema sentral kitab ini adalah kasih dan kesetiaan. Secara historis, kitab ini menguraikan berbagai peristiwa dalam kehidupan suatu keluarga Israel pada zaman para hakim-hakim. Jadi setting peristiwa yang di dalam kitab Rut adalah pada zaman hakim-hakim ya, belum raja-raja. Secara geografis, latar belakang 18 ayat pertama dari kitab ini, yaitu pasal 1 ayat 1-18, yang kita baca ayat 1-14, adalah di tanah Moab. 18 ayat pertama. Di sebelah timur Laut Mati letak tanah Moab itu, sebelum masuk ke Yordan. Menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Itu dataran tinggi subur bernama Moab. Sisa kitab ini dari 18 ayat itu, pasal 1 sampai 22 ayat. Sisanya 3 pasal terakhir itu terjadi di dekat Bethlehem atau di Bethlehem. Secara liturgis, kitab Rut ini menjadi salah satu dari 5 gulungan dari bagian ketiga Alkitab Ibrani, yaitu Hagiografa, tulisan-tulisan kudus. Hagiografa, tulisan-tulisan kudus. Tiap-tiap tulisan ini dibacakan di depan umum pada salah satu hari raya Yahudi tahunan. Karena drama inti dalam kitab ini terjadi pada waktu panen, kitab ini biasanya dibaca pada hari raya panen, yang kita kenal sebagai Pantekosta untuk Yahudi. Ya, hari raya panen, Pantekosta. Tujuan dari penulisan kitab Ayub ini, kitab Rut ini ditulis untuk menguraikan bagaimana melalui kasih
yang berkorban dan pelaksanaan hukum Allah yang benar. Melalui kasih yang berkorban dan pelaksanaan hukum Allah yang benar, seorang wanita muda Moab yang saleh menjadi buyut Raja Israel, Daud, dan menjadi juga nenek moyang dari Yesus, Sang Penebus. Kitab ini juga ditulis untuk melestarikan sebuah kisah indah dari zaman hakim-hakim mengenai sebuah keluarga saleh yang kesetiaannya dalam penderitaan sangat kontras dengan kemerosotan rohani dan moral yang umum terjadi pada Israel pada masa itu. 6 ciri khusus kitab Rut. Yang pertama, kitab ini merupakan salah satu dari 2 kitab dalam Alkitab yang memakai nama seorang wanita. Satu lagi apa? Ya, benar, Esther. Jadi Rut dan Esther 2 kitab yang memakai nama wanita. Padahal Yahudi cukup minus pandangannya terhadap wanita. Kitab ini ditulis, yang kedua, kitab ini ditulis dengan latar belakang gelap dari ketidaksetiaan dan kemurtatan Israel sepanjang masa hakim-hakim. Sambil menguraikan sukacita dan kesusahan sebuah keluarga yang saleh di Bethlehem selama masa yang kacau balau itu, kitab ini menunjukkan bahwa rencana penebusan Allah juga mencakup orang bukan Israel. Ingat, Moab suku bangsa kafir yang pada masa perjanjian lama ditempatkan dalam persemakmuran Israel setelah bertobat dan beriman kepada Allah Yahweh. Penebusan yang keempat, itu tadi yang ketiga ya. Keempat, penebusan adalah tema inti. Ini 6 ciri dari kitab Rut. Penebusan adalah tema inti sepanjang kitab ini, dengan peranan penebus kerabat Boas sebagai salah satu gambaran atau lambang perjanjian lama yang paling jelas mengenai pelayanan syafaat Yesus Kristus. Itu ciri keempat. Ciri kelima, ayat yang paling terkenal dalam kitab ini adalah pernyataan Rut kepada Naomi ketika masih berada di Moab. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Ayat 16, tidak kita baca ya. Kita hanya baca sampai ayat 14. Ini sangat terkenal. Menurut saya sebaiknya banyak dipakai oleh pelayan sakramen pernikahan. Tapi saya lihat jarang dipakai ayat ini untuk sakramen pernikahan. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Terakhir, ke-6 ciri dari kitab Rut adalah kitab ini memberikan suatu gambaran hidup yang realistis dengan pergumulan dan kesedihan. Namun menjelaskan bagaimana iman dan kesetiaan dari umat yang saleh memungkinkan Allah mengubah suatu tragedi menjadi kemenangan dan kekalahan menjadi penebusan. Itu tadi cirinya. Sekarang susunan dari kitab Rut ini. Pasal 1 ayat 1 sampai 2, kisah kasih yang menebus ini dibuka dengan Elimelek yang meninggalkan Yehuda dan menetap di Moab. Karena bencana kelaparan, kesengsaraan terus mendampingi Elimelek ketika ia dan kedua putranya wafat di Moab. Ayat 3 dan 5. Serta meninggalkan istri mereka sebagai janda. Kemudian kisah ini dilanjutkan dengan 4 periode utama. Yang pertama, Rut 1 ayat 6 sampai 22, tadi ayat 1 sampai 5. Naomi janda Elimelek dan menantunya yang saleh Rut kembali ke Bethlehem di Yehuda. Bagian kedua, pasal 2 ayat 1 sampai 23, dalam pemeliharaan Allah, Rut menjumpai Boas, seorang sanak saudara Elimelek yang kaya raya. Bagian ketiga,
pasal 3 ayat 1 sampai 18. Karena anjuran Naomi, Rut menyampaikan kepada Boas minatnya terhadap kemungkinan untuk menikah menurut hukum penebus kerabat. Terakhir bagian keempat, pasal 4 ayat 1 sampai 22. Sebagai penebus kerabat, Boas membeli tanah milik Naomi dan menikahi Rut. Rut melahirkan seorang putra bernama Obed, kakek Daud. Kitab ini dimulai dengan kemalangan yang suram, tetapi berakhir dengan penyelesaian yang indah bagi Naomi, Rut, Boas, dan keseluruhan Israel. Sekarang kita masuk di bacaan kita, yaitu Rut 1 ayat 1 sampai 14. Frasa pada zaman ayat satunya, frasa pada zaman para hakim memerintah di ayat 1, maksudnya adalah kitab Rut menyajikan sebuah kontras dengan rangkaian peristiwa penuh pergolakan di dalam kitab Hakim-Hakim. Sementara frasa ada kelaparan di tanah Israel, masih di ayat 1, maksudnya adalah curah hujan di Palestina tidak begitu banyak dan seringkali tidak cukup untuk menghidupkan tanaman yang baru tumbuh. Kelaparan terjadi pada masa kehidupan Abraham, Daud, dan Elia. Dan Moab itu adalah sebenarnya daerah berasal dari nama seorang putra Lot. Buah kejahatan dari hubungan incest Lot dengan salah satu putrinya sendiri. Makanya disebut Moab ini bangsa kafir. Ayat 2. Ada situ maksudnya Mahlon dan Kilion, anak-anaknya Elimelek dan Naomi. Nama kedua putra Elimelek dan Naomi menunjukkan kelemahan jasmania. Mahlon artinya penyakitan, dan Kilion artinya yang tidak berguna. Kenyataannya mereka tidak tahan hidup lama di Moab. Mereka meninggal di tanah Moab. Ayat 3. Meskipun Naomi adalah pengikut setia Tuhan, ia mengalami kemalangan besar. Suaminya wafat. Ayat 4. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, putra Elimelek, dan Naomi ikut menetap di Moab dan menikah. Pernikahan ini tidak dikutuk secara khusus, walaupun pasti kalangan kolot di Israel tidak akan menyetujuinya. Ayat 5, perempuan itu kehilangan, ada frasa itu di ayat 5. Sepanjang 10 tahun di Moab, suami dan kedua putra Naomi meninggal dunia. Yang tertinggal dari keluarga yang sebelumnya berbahagia ini hanya 3 orang perempuan, janda saja. Naomi dan kedua menantunya, Rut dan Orpa. Sementara ayat 6 dan ayat 7, sebagai seorang janda dengan ikatan keluarga di tempat itu, Naomi bersiap-siap untuk pulang kembali bersama-sama dengan kedua menantunya. Kedua perempuan itu demikian erat hubungannya dengan ibu mertua mereka, sehingga mereka bersedia meninggalkan negeri mereka sendiri ke Bethlehem. Ayat 8, menurut Naomi tidaklah bijaksana bagi kedua perempuan itu untuk pergi meninggalkan Moab, negeri kelahiran mereka, tanah asal mereka. Setelah memuji kesetiaan mereka, Naomi mendesak mereka untuk tetap tinggal saja di Moab. Jangan ikut Naomi ke Bethlehem di Yehuda. Ayat 9, Naomi berpikir bahwa kedua perempuan itu ingin menikah kembali. Karena mereka setia pada masa-masa sulit, dia berdoa agar Allah memberikan mereka kemakmuran dan berkat di dalam pernikahan mereka yang kedua. Sementara ayat 10 ada kalimat, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu, kata kedua menantunya. Menunjukkan sikap dua menantu ini merupakan suatu penghargaan terhadap kesalehan Naomi, sehingga kedua menantu perempuannya bersedia meninggalkan negeri kelahiran mereka dan pergi bersama Naomi ke Yehuda. Sementara ayat 12, sekalipun menghadapi risiko kesepian, Naomi menganjurkan dua orang menantunya untuk tetap tinggal di tanah air mereka. Ia merasa mereka tidak akan mempunyai kesempatan untuk menikah kembali dan hidup bahagia bersama anak Naomi nanti. Kitab Rut menekankan pengabdian dan kasih tanpa pamrih yang ada di antara Naomi dan Rut, sambil mengajar kita bahwa kesalehan sejati selalu mencakup kasih, memperhatikan, dan pengorbanan pribadi
bagi anggota keluarga. Naomi ayat 13. Naomi merasa kemalangannya menunjukkan bahwa Allah tidak lagi berkenan kepadanya. Melainkan, jangan kita menganggap bahwa semua kesukaran dan penderitaan merupakan akibat dari tindakan Allah atau ketidaksenangannya terhadap kita. Itu ayat 13. Karena iblis dan pengalaman manusia pada umumnya kadang-kadang mendatangkan kesulitan dan kesusahan pada kita, terlepas dari pengabdian kita kepada Tuhan. Ayat terakhir, ayat 14, Rut tidak bisa diubah lagi pendiriannya. Orpa bisa. Orpa tidak ikut Naomi ke Yehuda, ke Betlehem. Ruth telah berketetapan untuk tinggal bersama Naomi apapun risikonya. Dan hasil dari pilihannya itu adalah dia menjadi nenek moyang Daud. Dan dari rahimnya, turunannya adalah Raja Daud. Dan dari Raja Daud, turunannya adalah Yesus Kristus. Kita baca di Matius 1. Sekalipun watak Orpa kontras dibandingkan dengan watak Rut, tidak ada celah yang bisa ditimpakan kepada Orpa. Dia bertindak atas nasihat Naomi. Jadi Orpa juga tidak salah. Dan kembali ke Moab sehingga dengan demikian dia keluar dari catatan Alkitab. Tidak ada catatannya. Sudah 14 ayat kita telaah. Usul saya, gali lebih dalam lagi perspektif kesetiaan Rut dan ketulusan hati Naomi. Rut menantu untuk PKP. Naomi mertua untuk lansia. Selamat berkhotbah. Shalom, salam sehat. Sampai jumpa di penelaan Alkitab Rabu siang minggu depan. Alkitab yang lusuh, tanda jiwa yang sehat.